Eh, baik, perkenalkan nama saya Andrea Haliman Pratik dengan NIM 122450108 dari kelas RC perwakilan kelompok 10. Nah, pada video kali ini saya akan memperkenalkan kembali eh, latihan praktikum saya mengenai pembangkitan bilang acak. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan tentang roaming generator pada kode R gitu. Nah, pertama kita akan menggunakan fungsi setSheet untuk membangkitkan suatu bilangan acak. Pertama kita buat namanya, tetapkan sheet, ya, kita buat dengan parameternya 345, lalu bikin eh, suatu objeknya. Misalkan kita menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi uniform. Menggunakan uniform random numbers, ya. Kemudian kita definisikan eh, menggunakan generatornya uniform, itu run if, ya. Run if dengan parameternya 5 seperti tadi. Kemudian kita printkan random objeknya. Lalu selanjutnya kita akan menghasilkan 5 bilangan acak tapi dengan distribusi normal gitu. Ya, kita buat mungkin normal numbers namanya. Kemudian kita bikin generatornya adalah R0 gitu. Generator 5 kalau kita printkan, ya, kita printkan dengan memanggil kembali normal numbers gitu. Next kita akan menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi binomial, ya. Misalkan dengan 20 kali percobaan gitu. Percobaan dan probabilitasnya itu sebanyak 0,5. Kita buat sampel binomial, ya. Kita menggunakan fungsi R binom sesuai distribusinya. R binom, yang kita buat parameternya itu ada 5 bilangan acaknya, kemudian size-nya adalah sebanyak 20, jadi sebanyak 20 kali percobaan, kemudian probabilitasnya adalah 0,5. Baru kita print sampel binomial. Coba kita jalankan. R binom, could not function R binom. Oh, ada kesalahan. Ada salah. eh, bisa. Ya, sudah terdapat outputnya. Jadi yang pertama adalah distribusi uniform. Kita eh, menghasilkan mencari bilangan 5 bilangan acak gitu. Didapat adalah 0,21 sekian, 0,27, 0,38, 0,25, dan 0,43. Kemudian ada distribusi normalnya juga. Kita dapatkan 0,8, 0,9, min 1,3 bahkan 1,6 dan 0,31. Kemudian yang terakhir adalah kita mencari modal acak dari distribusi binomial dengan parameter size-nya 20 dan probabilitasnya 0,5. Dapat hasilnya 7, 14, 8, 14, dan 12. Jadi fungsi setSheet ini menetapkan sheet, ya, untuk fungsi pembangkit bilangan acak gitu. Sheet, sheet ini memastikan bahwa urutan bilangan acak yang dihasilkan akan selalu sama gitu. Setiap kali kode dijalankan, selama set yang digunakan sama gitu. Karena dalam hal ini tugas 45 jadi 45 gitu. 45.
Baik, terakhir kita akan mencoba membuat codingan dari satu kasus. Jadi satu kasusnya adalah misalkan pada satu daerah memiliki wabah penyakit flu monyet, ya, mempunyai peluang untuk tertular sebesar 0,3. Bila diketahui keluarga Saiful memiliki seorang istri, dua orang anak laki-laki dan satu anak perempuan gitu. Itu kan peluang sedikit satu orang tertular, peluang 2 sampai 3 orang tertular dan peluang tepat 4 orang tertular. Nah, di sini kita diminta untuk mencari berapa probabilitas atau peluangnya gitu dari satu kasus. Kita buat jawabannya menggunakan distribusi binomial. Kita buat dulu dari pertanyaan pertama, itu paling sedikit satu orang tertular gitu. Kita menggunakan fungsi distribusi binomial gitu ya, dengan fungsinya P binom gitu. Dengan parameternya adalah satu orang tertular gitu. Size-nya itu sebanyak 5 ya, karena Pak Saiful satu, istri satu, dua anak laki-laki dan satu anak perempuan, jadi total 5. Kemudian probabilitasnya adalah 0,3. Kita buat lower, detailnya adalah cross gitu. Ya, ini adalah untuk peluang satu orang sedikit satu orang tertular. Ya, oke. Kemudian untuk pertanyaan kedua, peluang 2 sampai 3 orang tertular. Kita menemukan fungsi D binom gitu. Dengan 2 size 5 parameternya sama, di atas 0,3 ya. Lalu ditambah D binom karena dia di sini ada 2 range ya. Pertama range 2 kurang lebih dari kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 3 gitu. D binom 3, size-nya adalah 5 gitu, dan probabilitasnya adalah 0,3. Nah, jadi ini adalah untuk peluang 2 sampai 3 orang tertular. D binom terakhir adalah untuk pertanyaan terakhir, yaitu peluang tepat 4 orang tertular gitu. Nah, untuk ini parameter adalah 4, size-nya adalah 5, probabilitas adalah 0,3 gitu. Ini adalah untuk peluang tepat ya, pas 4 orang tertular. Menjalankan kodenya. Ya, sudah terdapat outputnya. Yang pertama adalah peluangnya 0,47 sekian. Yang kedua adalah 0,44 sekian. Dan yang terakhir adalah 0,02 sekian. Jadi fungsi P binom ini digunakan, yang P binom digunakan untuk menghitung probabilitas kumulatif dari distribusi binomial gitu. Kemudian untuk D binom, fungsinya digunakan untuk menghitung probabilitas tepat sejumlah kejadian gitu dari distribusi binomial. Ya. Jadi yang untuk pertanyaan kedua dan tiga ini menggunakan D binom gitu. Jadi tepat eh, untuk sejumlah kejadian ini berapa gitu. Yang tadi kenapa pakai P binom? Karena digunakan untuk menghitung probabilitas kumulatif dari distribusi binomial gitu. Mungkin sekian dari saya, sudah saya sepertikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Tentang bagian saya yaitu teknik pembangkitan bilangan acak. Di sini salah satunya yaitu yang ada inverse transform method.
Teknik ini digunakan untuk membangkitkan bilangan acak menggunakan CDF dari suatu peubah acak, yang dimana berdasarkan teori probability integral transformation, teori tersebut menyatakan jika X adalah peubah acak kontinu dengan CDF Fx, maka U sama dengan Fx uniform 0,1. Dan di sini tahapan dari menggunakan inverse transpose method ada beberapa cara. Yang pertama, bangkitkan bilangan acak U yang berdistribusi uniform di antara 0 dan 1. Terus kemudian misalkan Fx adalah CDF dari suatu distribusi acak, cari inverse dari F yaitu F inverse U, dan selanjutnya yaitu maka bilangan acak X sama dengan F inverse U. Nah, kemudian misalkan suatu distribusi uniform pada interval A, B, yang dimana CDF-nya Fx sama dengan X min A per B min A, yang dimana X itu bilangan A dan B. Nah, fungsi inverse-nya yaitu A ditambah U dikali B kurang A, yang dimana U bilangan acak dari distribusi uniform 01. Dan di sini contohnya yaitu kasus kontinu, yang dimana kita menginisiasi A yaitu 2 dan B sama dengan 10. Terus kemudian membangkitkan variabel acak uniform dari 0 sampai 1 dengan U run if 100, yang dimana run if ini kita untuk memanggil fungsi uniform. Terus kemudian apply the inverse CDF, yang dimana X sama dengan A ditambah U dikali B min A, yang dimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa fungsi inverse CDF itu seperti berikut. Terus kemudian kita untuk menampilkan inverse CDF-nya kita langsung tulis saja X. Terus untuk menampilkan histogram dari sampel yang dihasilkan, kita menggunakan his X breaks 30 main histogram distribusi uniform, dan didapatkan hasil histogramnya seperti berikut. Terus kemudian di sini ada kasus contoh kasus diskrit, yang dimana N ini berjumlah 500, yang dimana itu jumlah sampel, dan U nya ini run if N, yang dimana kita ingin menggunakan metode uniform. Nah, terus kemudian kita bikin probabilitas kumulatifnya dengan menggunakan vektor, yang dimana di sini ada vektor P, yang dimana di sini ada 0,2, 0,65 dan 1. Dan kemudian kita tulis nilai diskrit yang sesuai dengan vektor X false, yang dimana 1, 2, 3. Terus fungsi inverse CDF-nya yaitu X find interval UP Reinmost close true, terus ditambah 1. Terus untuk menampilkan hasil visualisasi data dari histogramnya berbagi berikut. Nah, selain itu kita dapat membangkitkan model untuk regresi linear sederhana pada kasus uniform ini, yang dimana kita dapat memodelkan yang kita inginkan. Di sini contohnya yaitu beta 0 sama dengan 0,81, terus beta satunya 1. Baik, perkenalkan nama saya Akmal Faisabilah dengan ujung NIM 114. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang bagian acceptance rejection method. Untuk pertama, parameter untuk distribusi gamma. Apa adalah parameter shape dari distribusi gamma yang akan diisi dengan 2, dan beta adalah parameter scale dari distribusi gamma. Selanjutnya, lambda adalah parameter laju atau rate dari distribusi eksponensial yang digunakan sebagai proposal. Dalam hal ini, lambda adalah kebalikan dari beta, karena distribusi eksponensial lambda dikali E pangkat negatif lambda X digunakan sebagai distribusi proposal. Selanjutnya, X value adalah sekumpulan nilai dalam rentang 0,01 hingga 10 dengan yang berjumlah 1000 yang digunakan untuk menghitung rasio antara distribusi target gamma dan distribusi proposal atau eksponensial. Selanjutnya, density gamma value digunakan untuk menghitung densitas
dari distribusi gamma untuk setiap nilai di X value. Formula ini adalah fungsi kepadatan probabilitas atau PDF dari distribusi gamma dengan gamma alpha mengacu pada fungsi gamma Euler. Selanjutnya, density exponential value. Density exponential value digunakan untuk menghitung densitas distribusi eksponensial untuk setiap nilai di X value. Ini adalah PDF dari distribusi eksponensial yang digunakan untuk proposal dalam metode acceptance rejection. C adalah nilai maksimum dari rasio antar densitas distribusi gamma dan densitas distribusi eksponensial. Nilai C digunakan sebagai batas untuk penolakan atau penerimaan sampel dalam metode acceptance rejection. N sampel digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang ingin dihasilkan. Dalam hal ini N sampel adalah 1000. Selanjutnya inisialisasi vektor sampel dengan panjang n sampel untuk menyimpan hasil sampel yang akan dihasilkan oleh metode acceptance rejection. Oke, selanjutnya kita akan memulai sebuah perulangan untuk menghasilkan n sampel menggunakan metode acceptance rejection. I adalah indeks untuk iterasi. Berikutnya memulai perulangan repeat yang akan diulang sampai sebuah sampel diterima. Perulangan ini akan berhenti hanya jika kondisi penerimaan terpenuhi. Selanjutnya, menghasilkan sebuah sampel X proposal dari distribusi eksponensial dengan parameter lambda. Ini adalah distribusi proposal yang digunakan untuk memulai proses acceptance rejection. Selanjutnya, menghitung nilai densitas distribusi gamma pada nilai X proposal. Ini adalah densitas target yang digunakan untuk menentukan apakah sampel akan diterima. Selanjutnya, akan menghasilkan sebuah bilangan acak U dari distribusi uniform di antara 0 dan C. Bilangan acak ini digunakan untuk melakukan perbandingan dengan rasio densitas untuk menentukan apakah sampel diterima. Selanjutnya kita akan membandingkan U dengan rasio antara density gamma, dan densitas eksponensial atau lambda kali exp min lambda dikali X proposal. Jika U lebih kecil dari rasio ini, maka sampel diterima dan perulangan repeat berhenti. Sampel diterima di dalam vektor sampel. Vektor diterima vektor sampel. Nah, selanjutnya adalah menampilkan histogram dari sampel yang diterima. Histogram ini menggambarkan hasil simulasi dari distribusi gamma yang dihasilkan oleh metode acceptance rejection. Dan hasilnya adalah seperti ini. Kesimpulannya adalah metode acceptance rejection adalah teknik yang untuk menghasilkan sampel dari distribusi yang sulit disampling langsung. Dalam contoh ini distribusi gamma dengan menggunakan distribusi proposal yang lebih sederhana, yaitu distribusi eksponensial. Teknik ini melibatkan pengambilan sampel dari distribusi proposal, menghitung rasio densitas antara distribusi target dan proposal, dan menggunakan bilangan acak dari distribusi uniform untuk menentukan apakah sampel diterima. Metode ini efisien saat distribusi proposal mudah disampling dan mendekati distribusi target dengan baik. Sekian penjelasan saya. Saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya saya Syalisya Andini Putriansyah dengan NIM 122450111 akan menjelaskan mengenai direct transformation. Oke, di sini direct transformation merupakan salah satu teknik untuk membangkitkan sampel dari distribusi probabilitas tertentu menggunakan transformasi langsung dari distribusi yang lebih sederhana. Di sini kita ingin membangkitkan sampel dari distribusi eksponensial menggunakan transformasi distribusi uniform. Pertama, kita inisiasikan dulu parameter dari distribusi eksponensial. Di sini diinisiasikan pada objek lambda. Kemudian jumlah sampel yang diinginkan disimpan dalam variabel n. Di sini kita ingin membangkitkan sebanyak 1000 sampel. Kemudian kita bangkitkan dulu bilangan acak dari distribusi uniform. Di sini menggunakan fungsi runIf, kemudian sampelnya ini disimpan dalam objek U. Hasil dari distribusi uniform tersebut kemudian kita transformasi ke distribusi eksponensial dengan rumus inverse dari CDF distribusi eksponensial, di mana hasil inverse dari CDF eksponensial yaitu min log 1 min U per lambda.
di mana 1 min U sama aja dengan distribusi U, maka disederhanakan rumusnya menjadi min log U per lambda. Kemudian hasil transformasi tersebut disimpan dalam variabel X. Kemudian kita ingin menampilkan hasil dari sampel yang berdistribusi eksponensial menggunakan fungsi histogram. Di sini datanya X, yaitu data dari distribusi eksponensial dengan break sampai dengan 30, dan judul dari histogramnya yaitu histogram dari distribusi eksponensial simulasi. X-labnya itu yaitu berupa nilai dengan warna light blue. Nah, ini merupakan hasil dari 1000 sampel yang berdistribusi eksponensial. Sekian penjelasan mengenai modul 5 pembangkitan bilangan acak dari kelompok 10. Terima kasih.